Taruh tuh di tangga, di anak tangganya itu. Terus Bang Ajarim gini lagi. Itu percaya nggak percaya, namanya rokok. Kurang lebih segini ya. Ini nyala nih bara ini. Kayak ada ngisep bro. Cepit. Set. Set. Itu hanya dalam hitungan beberapa, kurang dari 2 menit lah. Rokok kretek. Nggak mungkin lah orang cepet banget ngisepnya. Itu habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama gue Rifki Sastra Perwata di Rifki Sastra Perwata Channel Creepy Storytelling. Jadi di kesempatan kali ini gue mau menceritakan tentang pengalaman mistis gue yang pertama kali, yang masih membekas dan gue gak tahu dia bisa hilang apa enggak. Jadi kisah ini dimulai waktu kepindahan keluarga gue dari Bandung ke Jakarta di tahun 1988. Jadi waktu itu bokap dapat promosi jabatan dan beliau harus pindah ke Jakarta saat itu. Nah di Jakarta ini kami mendapat tempat tinggal, itu rumah dinas. Rumah dinasnya ini di Kampung Melayu di Jalan Panjang. Rumah dinas ini cukup besar ya, lumayan besar. Jadi dia terdiri dari 2 bangunan, bangunan utama sama bangunan yang tambahan. Bangunan tambahan ini itu ada kamar ART, kamar mandi ART, sama ada satu tangga dari besi berwarna hitam itu yang muter gitu. Nah, letak tangga itu persis di belakang kamar yang gua tempatin untuk tidur. Jadi di bangunan utama itu ada 2 lantai, itu 3 kamar mandi, 3 kamar di bawah, 2 kamar di atas. Nah, awal-awal kita pindah ke sana nggak ada masalah apa-apa tuh, belum ada yang aneh-aneh. Nah begitu udah menginjak sebulanan gitu, mulai tuh ada banyak sekali gangguan yang kami sekeluarga, terutama saya sama adik saya. Adik saya saat itu masih bayi merah, jadi belum berumur genap 1 tahun lah kasarnya gitu. Oh belum 40 hari malahan. Jadi begitu adik gue lahiran, bokap ternyata harus pindah ke Jakarta dan kita sekeluarga pindah semua total. Nah untuk beberapa malam sih masih fine ya. Begitu itu dimulai itu, adik gue mulai nangis-nangis kenceng kejer gitu, lo tau sendiri lah kalau bayi nangis tuh kayak gimana kan. Itu sangat ngelengking. Terus udah gitu gue denger lah bokap nyokap tuh sibuk gendong bikinin susu, dan gue pernah ngeliat mereka bingungan gitu, kok nggak, ini anak kenapa gitu, nggak bisa tenang gitu kan. Tapi dilalahnya itu adalah berbarengan sama kejadian mistis yang gue alamin juga. Seperti gue ceritakan tadi, kamar gue itu belakangnya jendela itu berhadapan dengan tangga besi muter warna hitam itu. Makanya gue benci banget sampai sekarang dengan tangga besi yang muter warna hitam lagi. Waduh, gue udah males banget ya. Jadi di tangga itu setiap malam, itu udah pasti di atas jam 10 malam lah, itu kayak kedengeran orang turun naik tangga. Ngapain coba turun? Dan itu terdengar kayak 2 orang. Langkah kakinya gimana sih kalau wah, merinding di gue asli nih. Nah langkah kakinya tuh dek 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 dek, naik turun. Itu yang bikin gua di umur yang masih balita kali ya, itu tuh udah ngalamin yang namanya insomnia. Sampai detik ini sekarang jam 00.52 nih sekarang nih, gue masih menderita insomnia nih.
Nah, apa ini di gitu tuh, tiap bunyi itu turun terdengar tuh, tek tek tek. Adik gue mulai kejar. Wah, hampir setiap malam. Nah akhirnya kan bingung tuh, keluarga kan bingung banget. Gimana nih cara ini? Nah, ya karena kita masih orang baru ya di lingkungan itu ya. Jadi kita masih banyak bersosialisasi lah sama tetangga-tetangga gitu. Dan akhirnya bokap gue inisiatif dong. Dia nanya ke kayak ke ketua RT-nya gitu di sana. Ini rumah gue kayak gini nih. Anak gue nangis mulu. Dan di saat itu kan Pak RT-nya datang ke rumah tuh ya saat itu. Gue juga cerita. Iya, tiap malam gue juga denger ada orang turun naik tangga. Gue bilang gitu kan ke bokapnya pun. Terus bokapnya pun kaget. Lo kok nggak bilang? Katanya. Ya kirain nggak bakal percaya, gue bilang gitu. Akhirnya Pak RT ini ngomong, ya udah gini aja Pak. Kebetulan di daerah kita ini ada sesepuh katanya. Tapi jangan dia, lu kalau dengar kata sesepuh nganggapnya tua, jenggotan putih gitu enggak ya. Nama ini Bang Haji Rohim. Nah, Bang Haji keren ya Bang Haji Rohim ini. Dia orang Betawi asli. Saat itu lingkungan kita tuh masih banyak orang Betawi asli. Baik-baik orangnya. Nah, Pak RT ini akhirnya, ya Pak, nanti saya coba panggil gitu dia. Nah, besokannya dia datang habis maghrib. Habis maghrib itu datang. Bang Haji Rohim itu ternyata tukang bajai. Tapi dia udah Bang Haji, udah jadi haji dia. Dia tanahnya banyak lah. Ya, hobinya doang jadi kayak tukang bajai. Nah, si Bang Haji Rohim ini udah kenalan sama bokap, dikenalin Pak RT kan. Cerita lah bokap gua gini. Kata Bang Haji Rohim, oke. Ini sebenarnya saya sudah ngerasain nih Pak, kata Bang Haji Rohim. Bu, udah ngerasain ya. Gila, gulangnya gede-gede Bang Haji itu. Akhirnya dia minta izin, gue mau lihat ke belakang, ke bangunan yang tambahan itu, yang ada kamar ART. Saat itu gue belum punya ART malah, nggak pakai ART nyokap gue. Nah dia kesana, gue juga kepo dong, gue, abang gue, bokap, nyokap gue jagain adek gue kan. Nah begitu kita ke belakang, di Bang Haji Rohim gini nih, tangannya tuh kayak gini, ngilangin gitu. Diliatin tangga, dinutup mata, ya gitu kayaknya kayak gitu men, asli. Nah setelah dari situ Bang Haji bilang gini, Pak ada rokok, kalau bisa yang kretek katanya. Nah kebetulan bokap gue emang ngerokok kretek saat itu ya. Dia kasih lah sama bokap, ini Pak ada, kata saya kebetulan rokoknya kretek, kata bokap. Saya minta satu ya Pak. Nah udah gitu si rokok ini dinyalain sama dia, tes. Kira gue buat dia ya, tes. Udah bara apinya nyala, taruh tuh di tangga, di anak tangganya itu. Terus Bang Haji Rohim gini lagi. Itu percaya nggak percaya, namanya rokok. Kurang lebih segini ya. Ini nyala nih bara ini. Kayak ada ngisep bro. Set, set. Itu hanya dalam hitungan beberapa, kurang dari 2 menit lah. Rokok kretek. Gak mungkin lah orang cepet banget ngisepnya. Itu habis. Lo kebayang gak? Itu kita lihat loh. Gua lihat, bokap lihat, Pak RT lihat. Buset. Astagfirullah, harusnya gitu ya. Udah gitu Bang Haji Rohim udah selesai deh gini. Jadi dia cerita gini ceritanya. Ini agak tegang nih gue. Gue merinding banget ya. Gue di kamar lagi sendirian, anak bini gue udah tidur soalnya. Ini di ruang kerja nih, aduh. Nah, lanjut ya. Bang Haji Rohim ceritanya gini. Jadi Pak, di rumah Bapak ini memang ada penghuninya. Ya selain Bapak, kata dia. Selain Bapak dan keluarga. Ini penghuninya kakek-kakek dan nenek-nenek sepasang. Bah, merinding kalau. Pantesan gue denger langkah kakinya itu duaan. Mereka jalan-jalan malam ceritanya. Dek. Lanjut ya. Nah, kakek-kakek nenek ini nggak niat ganggu. Mereka cuma niat kenalan dan suka sama adik gue. Karena adik gue itu katanya punya aura yang menyejukkan. Makanya tiap itu mereka turun naik turun untuk ngelihat adik gue.
Nah ini gue berinding nih, bulu kuduk gue, ya Allah. Aja gila, aja gila. Astagfirullah. Nah udah gitu, adik gue ini katanya auranya menyejukkan buat mereka. Cuman kan gue yang kena imbasnya, gue gak bisa tidur, ya kan. Nah dilalahnya lagi setelah itu, terus bokap nanya, terus gimana Bang Haji, ini kasihan dong anak saya yang kedua ini, gue maksudnya ya. Kalau kakak gue mah gak keganggu apa-apa, gak ada, gak tidur aja dia. Adik gue kasihan nangis terus. Nah kata Bang Haji Rohim gini, ya tadi saya udah ngomongin ke mereka, tolong keluarga ini datang dari Bandung untuk bekerja, jadi jangan diganggu. Ternyata mereka, nah kata Bang Haji, kakek nenek itu nggak ada tujuan ngeganggu, mereka hanya pengen lihat. Ya tapi dengan suara kayak gitu ya ngeganggu lah ya kan. Udah, itu bener deh. Akhirnya menurut Bang Haji Rohim, mereka akhirnya berjanji gak akan melihat adik gue lagi dan tidak akan menemukan suara-suara di tangga itu lagi. Itu tuh ya, itu yang pertama main di rumah itu, si kakek nenek. Kejadian berikutnya ada lagi, gue itu lagi demen-demennya main tuh, udah kenal kan sama tetangga kan, kita lumayan lah tinggal situ sekitar 3 tahunan 2 tahun lah, 3 tahun 2 tahun situ. Itu udah mulai kenal sama banyak orang, banyak tetangga. Wah, gue lagi demen-demennya main gitu kan. Nah satu cerita, gue itu main sampai maghrib. Biasanya azan maghrib itu gue, sebelum azan gue udah balik. Nah ini saking asiknya main, gue mainnya kemana-mana jauh. Nah pas azan maghrib, wih udah azan, gue baru balik tuh. Rumah ditutup, dikunci sama nyokap karena tahu nih gue belum pulang, dibandel banget nih kan. Nah, tapi kalau abang gue udah ngaji, kakak gue udah ngaji di musola deket situ. Kalau gue belum waktu itu. Nah, dikunci rumah. Terus di depan pintu itu kan ada keset hitam yang tulisannya welcome itu, tau gak lo? Ya dari sabut kelapa. Itu gue injek kan, karena gue pakai sendal, gue kesetan dulu kaki gue, keset gitu. Itu ujung kesetnya itu dia naik cuy. Gue dengan polosnya, setan lo ngomong gitu, dan tuh keset terbang. Gue pingsan, dan gue teriak, gue pingsan. Nah begitu gue sadar, gue udah di dalam kamar. Kata nyokap, lo pingsan kenapa? Ya habis rumahnya dikunci. Mama nggak ngunci lah. Situ gue kaget lagi, nyokap nggak ngunci pintu, tapi kenapa gue nggak bisa masuk rumah? Terus kenapa kamu sampai pingsan? Kata nyokap, keset yang depan terbang. Ah nggak mungkin, kata nyokap. Cuman gue nggak mungkin nggak melihat, ini pandangan gue loh, ini mata gue, insya Allah masih sehat nih. Akhirnya gue cerita lagi tuh, nyokap gue cerita lagi ke Bang Haji Rohim. Kebetulan kita udah tahu rumahnya saat itu ya. Ternyata itu bukan kakek nenek tadi, ada lagi cuy. Itu rumah serem banget sumpah. Jadi di depan rumah gue tuh kayak ada pohon gitu loh. Nah di pohon itulah itu, ya namanya anak kecil. Terus saat itu maghrib ya, konon kan katanya maghrib itu adalah pergantian waktu ya, antara gelap dan terang itu. Jadi itulah posisi makhluk astral, makhluk gaib, apapun lo nyebut itu adalah saat dimana mereka sedang aktif-aktifnya gitu. Nah udah kayak gitu kan. Jadi saran si Bang Haji Rohim ya, gue yang dimarahin sih. Ya lu kalau mau keluar main, pulangnya jangan sampai maghrib. Ya itu loh yang utama. Ini kisah ini ada di video gue sebelumnya, Rumah Dinas Berhantu ya. Lo lihat aja deh itu ya. Ilustrasinya ada di sana. Ada beberapa yang gue gak ceritain ya. Sama ada lagi yang satu lagi cerita itu, kakak gue. Jadi di rumah gue itu ada bunyi kucing di kamar gue. Anak kucing sih meong gitu. Nah, karena kakak gue saat itu berani ya dia orangnya. Nah dia lihat emang di ujung kamar gue tuh plafonnya tuh ada yang bolong satu gitu.
bisa dibuka gitu, bukan bolong, bisa dibuka dia. Kakak gue naik lah pakai tangga. Nah ternyata si anak kucing itu ini kasur gue nih, kasur gue sama abang gue, ini plafonnya. Nah anak kucing itu ada di sini. Begitu kakak gue ngambil, ternyata plafon itu ambruk, ceruk, jatuh. Anak kucing sama kakak gue jatuh dong. Logikanya gitu kan, jatuhnya pasti ke bawah kalau menurut gaya hukum gravitasi ya. Anak kucingnya jatuh, kakak gue jatuhnya gini, nyamping, jatuh ke lantai, ininya retak tangannya. Lo nggak bisa dihabis pikir, gue ngeliat kok bisa kakak gue jatuhnya nyamping. Itu ngelawan hukum gravitasi banget teman. Dan ternyata bukan kakek nenek itu lagi, bukan, ada lagi ternyata. Itu sampai akhirnya kan diurut tuh sama Bang Haji Roy ini hebat lah, dia bisa ngobatin juga, bisa dibilang ya. Mungkin kalau dibilang orang pinter ya, karena dia bisa ngobatin juga. Sebenarnya kalau butuh duit mah nggak butuh dia, orang kaya sebenarnya. Gitu. Kontrakannya banyak, diobatin lah sama Bang Haji. Dia bilang, ini mah disenin gitu ya. Jadi ternyata ada lagi sosok perempuan di situ. Jadi gue nggak habis pikir tuh, rumah itu bener-bener ya membuka jalan pikiran gue tentang dunia-dunia gaib. Ya, dunia mistis lah ya, bisa dibilang gitu. Jadi, emang bener ada rumah-rumah yang kayak gitu. Sampai akhirnya udah beberapa tahun kita pindah rumah dinas ya. Jadi bokap gue naik jabatan lah katanya, promosiin lagi. Itu di daerah kita ke daerah Cidodol, Bayoran Baru. Tapi kita masih berhubungan ya sama tetangga-tetangga, teman-teman yang ada di di Kampung Melayu. Ya, singkat cerita, ternyata rumah itu dilelang sama kantor bokap. Dan yang ngebeli ini adalah seorang perempuan. Dan ceritanya perempuan ini bukan perempuan baik-baik. Mungkin bisa dibilang PL kali ya. Dia kerja di klub, terus entah simpenan gue gak ngerti lah. Entah sugar mommy, sugar daddy, sugar bla 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 gak ngerti. Nah, singkat cerita kita main ke rumah Pak RT di sana, kita silaturahmi kan. Nah ternyata rumah itu dibeli sama perempuan itu. Belum sebulan perempuan itu langsung keluar katanya. And you know what? Dia diganggunya lebih parah. Karena dia suka bawa laki-laki ke situ. Jadi guys, mungkin kali ini dulu ya pengalaman pribadi gue. Nanti setiap minggunya insya Allah bakal gue ceritakan pengalaman goib gue. Pasti banyak banget. Ya bukan gue musyrik atau gimana, cuma dia hanya menceritakan peristiwa yang nyata di gue. Walau bisoib sebenarnya. Cuman itu nyata gitu kan. Kalau ada kesalahan, kalau ada tokoh-tokoh yang gue ceritakan ada samanya, ya gue mohon maaf sebelumnya. Dan saksikan terus video-video gue berikutnya di Rifki Sastra Perwata Channel. Gue akan berbagi cerita tentang creepy storytelling ini. Karena gue emang basicnya suka sekali dengan cerita ya. Oke, terima kasih banyak udah nonton video ini. Jangan lupa like ya, di subscribe, bunyikan loncengnya jadi lo tahu notifikasi kalau gue nanti udah munculin video-video baru gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Rifki Sastra Perwata.